Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 30 Desember 2023, kita membuka kajian dari kitab yang baru yang berjudul Al-Akhbarus Sahihah fil Hijamah, kumpulan dari kitab-kitab yang sahih tentang permasalahan al-hijamah, yang mana kitab ini ditulis oleh murid dari Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Berkata muallif rahimahullah au hafidhahullah, al-babul awal hukmul hijamati mubahatun. Bab yang pertama, bahwa hukum seseorang membekam ataupun melaksanakan hijamah perkara yang mubah. Kemudian beristidlal penulis dengan dua hadis. Yang pertama, qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'alla bin Asadin, haddatsana Wuhaib an Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu. Maka ini hadis yang pertama, yang mana di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan dia adalah hadis yang muttafaqun alaih. Yang maknanya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu au anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa? Abdullah dan bapaknya Abbas ibni Abdul Muttalib. Maka ini kenapa dinamakan radhiyallahu anhuma. Qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ihtajama fi'lun madhi ala wazn ifta'ala, dan an-nabiyyu marfu, maka dia fa'ilnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan hijamah, pembekaman, wa a'tal hajjama, dan Nabi memberikan hadiah ataupun jasa dari pembekaman dan hijamah yang dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh sahabi pembekam tersebut. Maka hadis ini muttafaqun alaih. Dan hadis yang kedua, qala al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'alla ibnu Asad, haddatsana Wuhaib an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua masih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tadi disebutkan Abu Abdullah Al-Bukhari, maka di sini penulis menyebutkan namanya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah.
Maka disebutkan masih dari sahabat yang sama, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu telah melaksanakan pembekaman. Wa huwa muhrimun. Dan Nabi dulu di saat melaksanakan bekam, Nabi dalam keadaan seorang yang muhrim. Ma makna muhrim? Muhrim adalah orang yang melaksanakan ihram, menggunakan pakaian khusus, beribadah khusus, melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Maka Nabi dulu di saat menggunakan pakaian ihram, pakaian yang ma'ruf dilaksanakan orang-orang yang melaksanakan haji ataupun umroh, seperti yang antum ketahui, pakaian tanpa benang, pakaian untuk izar di bawah seperti sarung, dan pakaian di atas yang menutup perut dan setengah dada ataupun satu dada penuh. Maka inilah gambaran pakaian dari ihram. Maka Nabi dulu ihtajama wa huwa muhrimun. Dia melaksanakan bekam dan dia dalam keadaan menggunakan pakaian ihram dalam ibadah haji ataupun umrah. Wahtajama huwa shaimun. Dan Nabi melaksanakan bekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan kita masuk kepada bab yang kedua. Al-babu tsani at-tadawi bil hijamah minal umur al-mustahabbah syar'an. Maka di bab yang kedua ini penulis menjelaskan, kalau tadi di bab yang pertama bahwa hijamah secara mutlak hukumnya adalah mubah, maka dia perkara-perkara yang mubah seperti makan, seperti minum, dan begitu pun hijamah. Adapun di bab yang kedua, penulis ingin mentakyid. At-tadawi bil hijamah maknanya melaksanakan pengobatan dengan hijamah. Maka melaksanakan pengobatan dengan hijamah hukumnya lain lagi. Kalau tadi melaksanakan bekam saja secara mutlak boleh. Orang berbekam hukumnya halal. Namun di sini permasalahan yang kedua, at-tadawi bil hijamah. Barang siapa seorang yang sakit, kemudian dia memilih dengan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi, maka ini masuk minal umur al-mustahabbah syar'an. Maka masuk kepada perkara yang sunnah dari segi syariah. Maka beristidlal di sini penulis dengan 3 hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Ibnu Abi Adi, an Hisham, an Ikrimah, an Ibni Abbasin. Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ra'sihi wa huwa muhrimun min waja'in kana bihi bima'in yuqalu lahu luhyu jamal. Wa qala Muhammad bin Sawa akhbarana Hisham an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi. Maka hadis yang pertama beristidlal penulis bahwa pengobatan ala Nabi, mengobati dirinya yang sakit dengan cara hijamah, melaksanakan pembekaman kepada dirinya yang sakit, itu dari sunnah
Maka dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, disebutkan oleh penulis di sini, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua jalan. Yang pertama dari Ibni Abbas, ihtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ra'sihi wa huwa muhrimun min waja'in kana bihi. Bahwa Nabi dulu melaksanakan pembekaman hijamah di kepalanya dan dia dalam keadaan muhrim. Kenapa? Min waja'in kana bihi, dari rasa sakit kepala yang ada padanya. Maka di dalam hadis ini dijadikan oleh penulis di bab yang kedua bahwa hukum melaksanakan pengobatan dengan berbekam hijamah ini masuk kepada sunnah. Karena dulu Nabi di saat sakit dia memilih pengobatan dengan al-hijamah. Maka ini wajah pendalilannya. Dan di riwayat yang kedua bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi, bahwa Nabi melaksanakan bekam di kepalanya dan dia dalam keadaan ihram. Min syaqiqatin kanat bihi, dari penyakit syaqiqah. Apa makna syaqiqah? Ada yang tahu? Syaqiqah bermakna migraine. Ada yang lebih tahu lagi migraine? Syaqiqah tidak tahu, migraine tidak tahu. Migraine adalah sakit kepala sebelah. Bahasa Indonesianya migraine. Kita pakai English migraine. Maka di sini Nabi mengobati dirinya dari sakit kepala sebelah, baik bagian kanan atau bagian yang kiri, berdenyut-denyut. Maka pada saat itu Nabi sedang ihram. Maka di saat melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sakit ini, maka Nabi berbekam, memilih pengobatan hijamah ataupun bekam. Maka di sini hukumnya bekam itu menjadi sunnah di saat dia melaksanakan